Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatit taini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, dan seandainya kita mau menghitung, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Termasuk pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, badan yang sehat sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah dan mengikuti kajian. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai di akhir hayat kita, mempertahankan keimanan, keislaman dan keistiqomahan kita di dalam beragama. Ya, sebab kadang-kadang banyak cobaan, banyak godaan yang kadang-kadang membuat kita ini menjadi tidak istiqomah. Godaannya banyak, terutama adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyibukkan kegiatan kita yang seakan-akan tidak akan pernah ada habis-habisnya, termasuk urusan dunia. Urusan dunia itu tidak ada habis-habisnya. Satu masalah selesai, pasti muncul masalah yang baru. Dan memang dunia itu membuat kita terlena karena penuh dengan tipu daya. Kalau kita tidak pandai-pandai, ya, tidak berhati-hati, pasti kita banyak yang terjebak di dalam
permainan dunia. Contoh sederhana saja, kalau kita mau ngurus kepentingan kita di rumah, itu 29 jam pasti tidak cukup. Banyak masalah. Hal-hal yang kadang-kadang sederhana tapi butuh waktu, tenaga, pikiran yang ekstra. Nah ini kalau kita tidak bisa mengatur atau memanage hati dan pikiran kita, ya kita pasti terjebak dengan urusan-urusan dunia. Para jamaah sekalian, kita masih dalam bulan Muharram, ya sekarang masih Muharram, ya. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Mengapa dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting, terutama di dalam tanggal 10 Muharramnya itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Ya, termasuk adalah dalam bulan 1 Muharram, ya, tanggal 1 Muharram itu ada peristiwa penting, namanya adalah peristiwa apa? Peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini pernah hijrah 2 kali. Pertama hijrah ke Taif. Nah, Nabi ini pernah hijrah ke Taif. Yang hijrah ini waktu itu gagal karena masyarakat Taif pada waktu itu menolak Nabi. Ya, tidak mau didatangi oleh Nabi, tidak mau menerima kehadiran Nabi, dan Nabi mendapatkan ancaman secara fisik pada waktu itu, sampai dilempari dengan batu. Bahkan ada yang mengatakan dilempari dengan tombak, dan ada salah satu yang mengenai pada gigi beliau sampai Rasulullah tersungkur, ya, di hamparan pasir pada waktu itu. Dan kemudian didekati oleh malaikat Jibril yang menawarkan bantuan untuk menghabiskan atau menghabisi orang-orang Taif. Kemudian Nabi pada waktu itu mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah sebagai seorang nabi. Peristiwa ini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa ya banyak mungkin di antara kita yang kadang-kadang ya kita ini seringkali berhubungan dengan manusia, pasti ada masalah dengan manusia, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah ini yang penting. Kalau ada masalah biasanya kita fokusnya kepada masalah yang kita hadapi, ya, tidak, atau kita kadang-kadang sibuk mencari atau membalas, ya, atau kadang-kadang mencari kambing hitam, orang yang membuat kita ini gagal. Itu yang kadang-kadang kita jadikan fokus kita, bukan mencari solusi. Itu. Maka ada satu kata-kata bijak yang sangat, menurut ini yang sering saya sampaikan, yang saya sering pegang, itu ada kata-kata bijak itu seperti ini. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Nah, seperti itu. Itu ada kata-kata bijak gitu. Apa tadi? Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Nah, Rasulullah ini adalah orang yang tidak pernah menyalahkan orang lain, walaupun dia mendapatkan ancaman, bahkan kadang-kadang ya secara fisik misalnya tadi itu, Rasulullah tidak pernah membalas itu. Bahkan malah mendoakan orang yang melukai beliau. Bisa kita bayangkan kalau kejadian ini terjadi pada diri kita. Misalnya,
Coba. Awak dewi disawati wong itu loh misalnya. Ini dalam rangka berdakwah. Atau sampean berangkat nang masjid ini terus sampean dihalang-halangi. Misalnya dicegah. Kira-kira sampean ini apa? Kira-kira loh. Sampean gak sopo-sopo, iki nabi. Gitu loh. Kita bayangkan. Nabi berdakwah terus disawati watu. Terus gak bales. Terus malah ndongakno wong yang nyawati tadi itu loh. Bisa kita bayangkan betapa mulia akhlaknya ini. Rasulullah itu luar biasa. Ya contoh sederhana saja tadi loh. Sampean berangkat nang masjid, terus toh nggoe sampean ngamuk-ngamuk misalnya. Sampean dihalang-halangi, kira-kira sampean ya apa? Ayo sampean bayang. Gegeran ndak kira-kira? Mesti gegeran sampean. Iso sampean laporno polisi bareng. Iya enggak? Ini Rasulullah tidak. Rasulullah malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini menjadi satu pelajaran pada kita. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, jangan dibalas dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Ya dengan mendoakan tadi itu. Ya Allah berikan petunjuk misalnya kepada tetangga saya ya Allah yang setiap hari misalnya begitu. Jangan dongakno. Menyontoh perilaku Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah ini loh. Mulia sekali, Masya Allah. Makanya Rasulullah ini mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang agung. Akhlaknya itu agung. Agung itu apa ya? Agung itu apa? Kalau air itu gitu loh, penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Nah oleh karena itu di bulan Muharram itu Rasul mengatakan perbanyak kebaikan. Di bulan Muharram itu kan ada 4 perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan. 1, memperbanyak puasa. 2, banyak bersedekah. 3, banyak beristighfar. Yang 4, ya banyak-banyak beribadah itu, memperbanyak ibadah. 4 itu. Ya. Pertama apa tadi? Banyak berpuasa. Nah itu sangat dianjurkan di bulan Muharram. Karena ini bulan kebaikan. Dan salah satu bulan kebaikan ini tadi kita bisa belajar tentang akhlak Rasulullah. Dan akhlak ini menjadi satu problematika kehidupan dunia sekarang ini. Dunia modern itu problematikanya di akhlak ini. Di sikap manusia ini. Perbuatan manusia ini, agama kita ini diturunkan itu juga sebenarnya untuk menjaga akhlak manusia ini. Agama ini diturunkan itu untuk itu. Karena manusia itu punya sifat yang namanya, ya manusia itu kan kecenderungannya kan tidak mau diatur manusia itu. Gitu loh. Manusia itu punya sifat seperti itu. Oleh karena diturunkan agama ini ke dunia supaya manusia ini menjadi orang yang baik, makhluk yang baik. Karena kita punya fungsi yang sangat berat bahwa kita ini sebagai khalifah. Tahu khalifah ya? Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah sebagai apa? Pemimpin. Pemimpin itu berarti siapa? Orang yang memimpin, orang yang di depan. Bisa kita bayangkan kalau pemimpin tidak mempunyai akhlak yang baik. Coba, pemimpin, Pak. Manusia itu pemimpin. Pemimpin dunia. Nah, kalau manusia ini tidak punya pegangan agama, ya. Dan untuk menjadi pemimpin ini, manusia itu juga diberi bekal oleh Allah. Gak dicolocul gitu loh. Sebagai khalifah ini, manusia ini mendapat 5 bekal. Jadi manusia itu diberi 5 bekal oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Pertama apa bekalnya manusia sebagai khalifah? Pertama bahwa manusia diberi bekal yang namanya adalah akal.
Bekal kita ini akal ini. Nah, akal ini kalau nggak digunakan dengan sebaik-baiknya bisa ngakali. Itu akal manusia ini. Itu. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan afala ta'qilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu, akal sehatmu? Akal ini ya, manusia diberi akal. Ini bekal sebagai. Nah, akal ini adalah fungsinya adalah untuk mengetahui kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak dan mana yang batil. Nah, maksudnya kadang-kadang manusia itu ndablek. Ngerti barang sing apik gak dilakoni, barang sing elek malah dilakoni. Padahal sudah punya akal. Manusia kan begitu. Dan akal kita memang, akal manusia itu lebih cenderungannya memang lebih senang kepada hal yang tidak baik. Itu punya daya imajinasi atau daya rasa ingin tahu itu luar biasa. Akal manusia itu kepada hal yang tidak baik dibandingkan dengan hal yang baik. Makanya golek apik ambek golek elek itu jumlahnya akeh wong sing golek elek. Nah itu kita diberi bekal akal. Nah itu coba. Yang kedua diberi bekal yang namanya adalah ini apa namanya hati nurani atau diberi perasaan hati nurani. Hati nurani itu tidak pernah bohong, mesti jujur hati nurani itu. Makanya kita nggak boleh membohongi hati nurani. Membohongi pikiran juga tidak boleh. Itu membohongi hati nurani nggak bisa. Ya, orang kalau membohongi hati nurani itu sama dengan apa? Menjadi orang munafik. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya tidak sama. Namanya munafik. Tidak boleh. Islam tidak boleh. Rasulullah melarang orang-orang yang munafik. Jangan membohongi hati nurani kita. Dan hati nurani itu selalu mengajak kebaikan. Nah, gitu. Hati manusia itu begitu, Pak. Cenderungannya itu mengajak orang itu untuk berbuat baik. Nah, cuma kadang-kadang akalnya tadi itu yang kadang-kadang mengajak manusia seperti itu. Nah, oleh karena itu hati nurani adalah menjadi suatu bekal bagi manusia. Maka orang-orang yang punya hati nurani yang baik biasanya memang ya lebih peka terhadap sesuatu yang baik. Hatinya itu begitu. Dan hati nurani manusia itu hatinya itu bisa mati. Hati itu bisa mati. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Suatu saat nanti Allah akan mengunci mati hati manusia. Kalau hatinya dikunci, Pak, nggak bisa apa-apa kita. Wala sam'ihim, dan pendengaran kita. Oh ya Pak, hatinya kalau udah dikunci, telinganya dikunci, wala besarihim, matanya dikunci juga. Gimana orang itu? Dicabut. Maka kadang-kadang ada orang itu kalau nggak punya hati nurani itu, Pak, mohon maaf ya, lebih kejam daripada manusia. Mata ini uang dulu wani, coba bayangkan. Masya Allah ya. Orang itu kalau hati nuraninya nggak ada seperti itu. Coba. Nah uang itu kalau mata ini uang itu urusannya duduk dengan uang, Pak. Orang itu kalau mata ini uang urusannya bagus di Allah. Urusan mbak menungso gampang, ya. Itu. Sok dibolak-balik kan, itu. Tapi dengan Allah nggak bisa. Itu. Karena manusia diberi hati nurani tadi itu tidak bisa. Oleh karena itu kalau udah orang itu hati nuraninya sudah nggak ada, ya wis, hidup itu nabrak aturan mesti. Nah kita ini sebagai manusia sudah diatur dalam hidup kita ini sudah didesain ya,
struktur fisik dan psikis kita ini sudah dibentuk oleh Allah dengan manusia yang itu adalah makhluk yang sempurna itu. Ya tadi itu. Jadi yang kedua bekalnya apa tadi? Diberi bekal apa tadi? Yang kedua. Diberi apa tadi bekalnya? Sebagai khalifah tadi diberi bekal apa tadi? Yang nomor 2. Loh, kok gak ada sing muni? Hati. Diberi hati itu. Makanya wong Jawa lek nuturi anake sing hati-hati urip men begitu Pak. Sebab orang itu kalau sudah nggak punya hati Pak, bahaya tadi itu. Sok mateni uang, sok ngelokno uang. Orang itu kalau sudah kadang-kadang Masya Allah, saya melihat orang itu kadang-kadang kalau itu, ya kita saja sendiri aja lah, misalnya kalau kita ini marah itu kan sudah, orang itu kalau suka marah itu nggak punya hati nurani itu. Ngelokno uang saya enak dhewe, ngelokno uang saya enak udel ya. Ada kadang-kadang orang itu marah-marah puas, wis lega aku wis tak entekno, entek ngamek kurang dolek wis puas aku lho coba. Nglakoni elek puas. Nah, itu udah enggak punya hati nurani itu. Nah itu. Hati itu bisa sakit itu. Nah, tadi itu ya. Nah, oleh karena itu bahwa jadi bekal kita ini hati nurani. Gunakan hati nurani dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam Islam bagaimana supaya hati nurani cerdas? Ya itu diajak untuk taklim. Taklim itu ya seperti ini. Taklim itu apa sih? Taklim itu kan orang yang punya kecerdasan secara hati nurani. Hati nurani itu bisa diasah, ya, bisa dilatih supaya menjadi hati nurani yang cerdas. Nah, bekal kita yang kedua. Nah, bekal yang ketiga bahwa manusia hidup ini diberi bekal yang namanya sebagai khalifah itu diberi bekal yang namanya adalah Rasul, utusan, Nabi. Maka manusia pertama kali turun itu sudah langsung Nabi. Namanya siapa? Nabi Adam. Karena ini sebagai bekal manusia sebagai seorang khalifah itu untuk mengemban tugas kekhalifahannya itu manusia diberi namanya Rasul. Rasul itu membimbing manusia, mengajarkan kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Tugasnya Rasul itu ya, untuk menyabarkan ketauhidan, memberikan kepada manusia pengetahuan tentang ketauhidan dan mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, namanya bertauhid. La ilaha illallah. Nah, itu cara bertauhid kita itu. Menjadikan Allah sebagai sesembahan kita dan menjadikan Allah sebagai tempat bergantung kita. Itu bertauhid. Bertauhid itu tidak hanya menyembah Allah. Jadi bertauhid itu ada dua ya. Jadi pertama menjadikan Allah sebagai sesembahan. Yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk bergantung. Kalau sudah bertauhid berarti harus betul-betul hanya menyembah kepada Allah dan betul-betul hanya berlindung kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ada lagi bekalnya yang keempat, sebagai khalifah itu manusia diberi bekal yang namanya adalah ajaran. Adanya kitab suci, adanya pedoman hidup. Nah, diberi ajaran ini. Ya, diberi ajaran. Manusia itu diberi ajaran para nabi dan rasul, dan termasuk ajaran Nabi Muhammad. Namanya ajaran apa? Namanya ajaran agama Islam. Nah, ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ringkasnya ajaran yang diberikan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menjaga kepentingan manusia sebenarnya, bukan untuk menjaga kepentingan Allah. Ajaran yang dibuat oleh Allah yang sedemikian rupa, yang bagusnya ini, yang sesempurna ini, ajaran ini adalah untuk untuk melindungi 5 kepentingan manusia. Jadi ada 5 kepentingan manusia ini yang dilindungi oleh Allah melalui ajaran yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ini, supaya 5 kepentingan manusia ini terjaga, terlindungi. Apa itu? Nomor 1,
bahwa ajaran agama ke dunia ini diturunkan pertama adalah untuk menjaga agama, hifdzuddin. Jadi ajaran ini diturunkan untuk menjaga agama supaya manusia itu beragama dengan baik. Maka orang hidup itu harus beragama, tidak boleh hidup itu tanpa agama. Nah, agama yang mana? Ya agama yang benar. Namanya apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu. Nah ini, dan inti daripada ajaran agama ini kan ada 3 itu ya. 1 adalah akidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Ini 3 pilar agama ini penting. Kalau kita ingin memperbaiki agama kita, ya perbaiki 3 hal kita ini. Apa tadi nomor 1? Akidah, kemudian ibadah kita, akhlak kita. Ini dilindungi oleh Allah melalui ajaran agama ini supaya manusia itu beragama dan beragama yang baik. Agama yang hanif, yang lurus, hanifah muslimah, ya. Nah itu. Yang kedua adalah ajaran agama yang diturunkan adalah untuk melindungi adalah jiwa manusia, ya. Hifdzun nafas, melindungi jiwa manusia. Nyawa manusia itu dilindungi dengan agama ini, maka tidak boleh sembrono menghilangkan nyawa manusia. Bahkan menghilangkan nyawa sendiri saja tidak boleh, Pak. Ya, nyawa kita ini loh, kita hilangkan sendiri tidak boleh dalam agama Islam. Apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Jadi, kalau ada orang yang sampai berani memaafkan misalnya, menghilangkan nyawa orang lain, itu sama dengan menentang ajaran agama ini, menentang kesempurnaan agama ini, sama dengan tidak beragama orang itu. Jadi agama itu untuk melindungi apa tadi? Yang kedua untuk melindungi apa tadi? Jiwa manusia, nyawa manusia. Maka ajaran agama ini diturunkan untuk itu. Maka dalam Islam tidak boleh menghilangkan nyawa orang, tidak boleh. Apa hukumannya menghilangkan nyawa orang? Ya mesti hukumannya setimpal. Kalau dalam ajaran agama Islam, nah seperti itu. Yang ketiga adalah ajaran agama ini diturunkan ke dunia untuk melindungi akal manusia. Loh, coba balik lagi, ketemu lagi akal itu. Hifdzul akli sebenarnya, untuk menjaga akal manusia. Jadi akal ini dilindungi, Pak. Maka kita tidak boleh merusak akal kita sendiri. Dan berpikir yang tidak masuk akal dalam ajaran agama Islam itu juga tidak boleh, Pak. Namanya tulul amal, berangan-angan yang tinggi, itu tidak boleh. Gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Nah, ajaran agama ini melindungi akal kita. Maka merusak akal tidak boleh. Makan atau minuman yang membuat akal kita ini rusak dilarang untuk dikonsumsi, tidak boleh. Karena bertentangan dengan ajaran agama ini diturunkan ke dunia. Kemudian yang keempat, bahwa ajaran agama ini adalah untuk melindungi keturunan manusia. Namanya adalah hifdzun nasli. Loh, coba. Keturunan manusia itu dilindungi. Oleh karena itu dalam agama ini namanya perkawinan ini penting, harus dijaga. Dan perzinaan diharamkan. Karena zina itu apa? Membuat keturunan manusia tidak jelas. Nah, seperti itu. Oleh karena itu dan ya memang ini kepentingan manusia yang luar biasa, sampean bayangkan kalau orang itu ada masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah keturunan, itu ruwetnya enggak karu-karuan, urip itu mesti enggak karu-karuan, Pak. Lho temenan. Pak. Oleh karena itu agama ini itu melindungi ini kepentingan manusia, hal-hal yang pokok. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima itu bahwa ajaran agama ini diturunkan ke dunia untuk melindungi namanya adalah harta manusia, hifdzul mali, melindungi harta. Harta juga perlu dilindungi. Dan nggak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin mereka. Kita juga harus mencari harta itu dengan cara yang halal, menggunakannya dengan cara yang baik, yang halal. Walaupun harta-harta kita sendiri ya diatur dalam agama ini, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ajaran agama ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga kepentingan manusia ini. Nah, ini
ajaran inilah yang disebarkan oleh Rasulullah ke seluruh dunia itu. Sampai di hijrah tadi itu, sampai nang Medina itu, Pak. Jadi sebenarnya hijrah itu adalah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi. Nilai-nilai agama ini harus menjadi landasan hidup manusia. Tidak bisa orang itu hidup tanpa nilai-nilai agama. Oleh karena itu, ya nilai-nilai agama ini harus menjadi. Pasti tak waktunya Pak Muntari. Ya, cepet ya. Terus dah ini. Tanya jawab. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya dan ada yang mau menjawab, silakan. Silakan. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Saya kurang sependapat ya dengan apa namanya, saya nggak tahu itu hadisnya statusnya seperti apa gitu ya, mungkin hadis dhaif atau apa, walaupun ada yang mengatakan, ada yang memang di Indonesia itu ada yang membolehkan hadis dhaif sebagai fadhailul amal ya, tapi saya nggak apa namanya, saya kurang sependapat kalau membalas kesombongan dengan kesombongan itu. Lebih baik kita bersabar. Kalau kita kembalikan pada Al-Quran kan begitu ya. Ada dalam ajaran agama ini ya, orang itu kalau apa ya, dibalaslah kejelekan dengan kebaikan. Nah itu menurut saya lebih baik seperti itu. Misalnya ada satu cara ya, misalnya untuk saling memberi dan saling memaafkan. Memberi itu bisa menghancurkan permusuhan dan mendatangkan rasa kasih sayang. Makanya kalau kita masih, maaf ya, ini kesimpulan saya secara pribadi itu begini. Orang itu kalau masih banyak musuhnya, mohon maaf, itu berarti di antara kita masih banyak yang medit. Iya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan gitu, kelompok orang-orang atau golongan orang-orang yang nanti menjadi ahli surga. Wasari'u itu dalam Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. 134-nya alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Itu menurut saya daripada bermusuhan kan lebih baik saling memberi. Maaf, memberi itu bisa menghancurkan apa namanya, menghilangkan permusuhan dan mendatangkan rasa kasih sayang. Hadis Rasulullah mengatakan man yarham fil ar yarham man fis sama. Dan itu kalau kita ini, di antara kita ini menebarkan kasih sayang, kebaikan ya, maka yang di atas itu akan sayang kepada kita. Mengapa kita menebarkan permusuhan? Ya sudah, ya. Kalau menurut saya itu balaslah dengan kebaikan. Ya walaupun sesuai dengan kemampuan kita, minimal dengan tadi bersabar. Kalau kita dilokno uang itu kan sebenarnya bisa dirubah. Bersabar. Dan maaf. Orang yang paling jujur kepada kita itu kan sebenarnya adalah musuh. Maaf ya. Dan motivator paling ulu itu adalah musuh. Motivator. Orang yang jujur itu kan orang yang gak suka dengan kita. Kenapa? Misalnya ada orang yang benci dengan kita, kita marah. Enggak, barangkali memang kita perlu muhasabah tadi itu. Pasti banyak namanya kekurangan. Kita ini kadang-kadang kan gak bisa melihat kekurangan kita sendiri. Basa Jawa kan gak iso, ndelok jitoke dhewe kan gak iso gitu loh. Nah, kalau ada orang lain kita terima, enggak apa, barangkali kita perlu merenung. Saya kalau dilokno wong juga begitu. Mungkin masih ada beberapa hal dalam diri kita ini yang belum baik. Kita ini kan enggak pernah menganggap bahwa diri kita ini
punya kekurangan. Iya enggak? Selalu dalam diri kita melihat bahwa kita ini selalu apa? Sempurna. Padahal yang tahu kekurangan kita ini kan orang lain. Kita nggak akan bisa melihat kekurangan kita. Nah, lebih baik kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, yang sombong dengan kita, kita bersabar, berdoa saja, nggak usah membalas kesombongan dengan kesombongan. Lebih baik rendah hati, bersabar. Islam itu, insya Allah. Nah, ada lagi, ini ada kata-kata bijak yang bagus menurut saya begini. Saya dapatkan kata-kata bijak itu begini. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya kekerasan. Sedangkan menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang akan memberikan segalanya untuk kita. Nah, coba, Amin pilih yang mana? Kira-kira itu Pak. Menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya apa? Kekerasan. Walaupun ya kekerasan cara omongan, kekerasan verbal, udah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya kekerasan. Mengapa banyak kekerasan? Ya kita kadang-kadang menyelesaikan masalah dengan kekerasan tadi. Dan menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Ada lagi kata-kata bijak begini. Cara kita menyelesaikan masalah dengan orang lain akan menjadi cara orang lain menyelesaikan masalah dengan kita. Jadi balik itu kepada siapa? Diri kita sendiri. Bahkan cara kita berbicara kepada orang lain akan menjadi cara orang lain berbicara dengan kita. Waktu ini ente sotone adem ya. Sampun nggih. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini kita berusaha untuk bisa mengamalkan ya, sehingga nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.